Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Dead to Alive, animenya dari Mama Mio yang bentar lagi mau mokat. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai animenya dari Dead Alive untuk musim kelima pada episode ke-10-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. So, jadi setelah kita gagal melihat Tobrutnya Mio ya, seperti apa yang ada di light novelnya, bukan, maksudku itu adalah setelah kita melihat kencannya Shido dan juga Reine di pinggir pantai, pada episode ke-10-nya nanti kita akan disajikan dengan perang yang akan dimulai lagi oleh pihak Dem tentunya. Namun sebelum itu kita masih akan dilihatin dulu mengenai akhir dari kencannya si Reine dan juga si Shido, dimana saat menjelang senja gitu kan, Reine akan tertidur di sandarannya si Shido. Ya, ini adalah kali pertama bagi Reine bisa tertidur dengan sangat lelap gitu kan sejak 30 tahun yang lalu. Yap, meskipun hanya beberapa menit, namun bagi Reine ini adalah hal yang sangat melegakan bagi dirinya. Dimana saat Reine sedang tertidur, Shido berniat untuk langsung menyosor gitu kan untuk menyegel kekuatannya si Reine dengan cara mengkisunya tentunya. Namun Shido mengurungkan niatnya tersebut karena Shido pikir gitu kan melakukan hal tersebut itu saat Reine sedang tertidur adalah perbuatan yang buruk. Dan saat Reine mulai terbangun dari tidurnya, Reine mulai tertawa karena ia dengan mudahnya tertidur saat berada di dekat si Shido. Dan hal itu juga jadi kali pertama bagi Shido melihat Reine ini tuh tertawa selama mereka itu bertemu gitu. Nah, tidak mau membuang waktu banyak, Shido langsung mencoba untuk menyegel Reine. Dimana Shido juga mengatakan kalau ia tidak tertarik untuk menggantikan orang yang Reine sukai. Namun Shido berharap kalau dengan ini ia bisa menyegel kekuatan Reine dan masa depan terselamatkan. Namun ya, alih-alih menyegel kekuatan Reine, Shido dan Reine malah bertukar informasi mengenai ingatan mereka itu masing-masing. Dimana Reine mengetahui kalau Shido dari masa depan dan berniat untuk menyegelnya. Dimana Shido yang terkejut lantas tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun untuk Reine sendiri, ia tidak menunjukkan rasa marah ataupun kecewa. Karena menurut Reine, hal itu tidak terlalu penting. Karena bagi Reine, jalan-jalan bersama dengan Shido adalah hal yang sangat ia nikmati untuk saat ini. Dimana Reine juga mengatakan, kalau mimpi akan terus memperlihatkan hal-hal yang indah sampai kita terbangun. Benar kan, Shin? Dimana mengetahui kalau rencananya gagal, Shido mulai mengajukan opsi perdamaian di sini. Dimana Shido mengatakan kalau bagaimana kalau Reine hidup berdamai dan bahagia bersama dengan yang lainnya. Namun Reine menolak dengan sangat sopan. Menurut Reine, ia hanya butuh Shin dan dia tidak ingin yang lainnya. Dan Reine pun akan tetap pada rencana awalnya. Nah, di saat semua sudah mulai panik, Shido malah dikejutkan dengan adanya pergerakan pasukan Dem di langit-langit kota. Dimana Shido tidak mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Namun dari kesimpulan Shido, pasukan Dem mulai bergerak lebih awal akibat dari efek penggunaan bel zeduk yang dimiliki oleh Westcott. Dan di sisi lain, Reine yang berniat untuk menteleport paksa Shido seperti kejadian sebelumnya. Namun Shido mencoba untuk mengambil jarak agar hal itu tidak terjadi. Dan bertepatan dengan hal tersebut, Reine mulai diserang oleh gerombolan peluru nyasar yang ternyata berasal dari Kurumi. Ya, di sini Kurumi asli akhirnya muncul kembali. Nah, bukan fans saja yang terkejut, namun Shido juga terkejut melihat Kurumi yang telah diberikan informasi mengenai masa depan, kini malah hadir tepat di hadapan Mio. Mau jadi donat lagi kayaknya si Kurumi. So, Kurumi yang melihat kecemasan Shido kini malah mencoba untuk berbicara dengan si Reine, dimana Kurumi berkata kalau ia tidak menyangka kalau orang yang selama ini tuh dia cari berada di dekat dirinya. Di mana Kurumi mengatakan hal tersebut sambil menggunakan nada sombongnya, seperti biasa tentunya. Dan tanpa pikir panjang, Kurumi kini memanggil semua klonnya untuk membombardir Reine dengan peluru hitam dari setiap klonnya. Bahkan Kurumi terus melakukannya meski Kurumi tahu kalau hal tersebut itu tidak akan cukup untuk bisa mengalahkan Reine. Sampai pada akhirnya Reine mengeluarkan Astral Dress miliknya. Dan sekarang wujudnya sudah mirip banget seperti Mio yang kita kenali. Dan tentu saja Reine yang mengatakan kalau hadirnya Kurumi akan membuat permainan kali ini bisa diselesaikan dengan sangat cepat. So, tanpa pikir panjang, Reine memanggil Mio untuk keluar dari dalam tubuhnya si Kurumi. Dimana hal itu mirip dengan apa yang terjadi di awal-awal musim kelimanya kemarin. Dan tentu saja Shido kembali lagi shock melihat kejadian creepy itu 2 kali. Namun tentu saja hasil dari kejadian ini akan sangat berbeda. Dimana Kurumi kini melakukan tembakan tepat ke arah dirinya. Menggunakan Zavkiel, Kurumi kini menembak dahinya dengan pistol yang ia pegang. Ya, Kurumi mati lagi? Oh tidak tentunya. Dimana saat Mio dalam tubuhnya si Kurumi dan Reine bergabung, Mio menyadari kalau tidak ada satupun warna kristal Spira yang menyala di artefak belakang dirinya.
Dimana itu artinya Kurumi masih hidup. Namun sebelum sempat untuk memikirkan di mana keberadaannya si Kurumi, Shido dan Reine kini dikejutkan dengan kedatangan pasukan Dem dalam jumlah besar di hadapan mereka, di mana Kotori yang mengetahui hal tersebut hanya bisa mengambil keputusan untuk menjemput paksa Shido dari tempat tersebut tentunya. Dan ya, Shido pun akhirnya diteleport paksa di salah satu ruangan di fraksi News, meninggalkan Mio dengan semua pasukan Dem untuk saling baku hantam. Nah, di fraksi News, Shido mulai merasa frustasi, di mana Shido menganggap kalau Mio muncul dengan Astral Dress penuhnya, itu berarti game over. Tidak ada yang bisa mengalahkan Mio, sekalipun semua spirit bersatu. Ditambah lagi, White Scott muncul dalam layar besar di ruang kontrol fraksi News, sambil menunjukkan wajah dari para orang-orang yang Shido kenali, di mana mereka semua kini menjadi sandera bagi pihak White Scott. Dan tebusannya adalah nyawa dari Itsuka Shido itu sendiri. So, melihat hal tersebut, Kotori memerintahkan semua spirit untuk mengambil ancang-ancang dalam proses penyelamatan teman-temannya. Di mana tentu saja hal ini akan jadi sesuatu yang merepotkan, di mana para spirit harus berpacu dengan waktu dan meminimalisir korban jiwa pada pertempuran kali ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah apa yang akan terjadi pada episode ke-10 dari adaptasi animenya dari Dead Life untuk musim kelimanya nanti. Tapi kalau dilihat-lihat dari preview di bagian akhir pada episode ke-9-nya kemarin, itu si Shido mencoba untuk berhadapan dengan si Ellen. Entahlah akan ada perubahan atau tidak pada adaptasi untuk episode ke-10-nya nanti. Tapi kalau nanti ternyata Mio itu langsung berhadapan dengan si Ellen, ini bakalan serius banget. Karena sepertinya tidak akan ada basa-basi lagi. Mereka bakalan ngejar fighting ataupun ya warnya gitu kan dengan sangat cepat. Karena sepertinya tidak akan ada lagi drama-drama yang akan dimasukkan pada adaptasi untuk sisa dari episode season kelima kali ini. Ya semoga aja sih lebih banyak fightingnya sih kalau menurutku. Tapi kalau berdasarkan light novelnya harusnya akan ada drama-dramaan dulu nih. Sebelum nantinya kita bakalan lihat bagaimana si Mio bakalan berhadapan dengan si White Scott itu sendiri. Tapi ya kita lihat aja lah nanti kan pada adaptasi untuk episode ke-10-nya itu sendiri. Yaps, kemungkinan episode ke-10-nya nanti kita baru akan dilihatin dengan konflik antara Rataktor versus Dem sebelum Mio muncul kembali buat farming gitu kan. Dimana episode ke-10-nya itu sendiri bisa kembali lagi kita lihat pada hari Rabu malam, tepatnya itu pada tanggal 12 Juni 2024. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya jika ada hal yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar gitu kan, siapa tahu menarik. Karena ini udah mau dekat-dekat nih mengenai akhir dari musim kelimanya, ataupun lebih tepat itu udah masuk ke dalam light novel untuk adaptasi volume ke-19 dengan judul Mio True Ending. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.